Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tanggal 14 Juli 2024, 14 Agustus 2024, kami dari Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia mengundang rekan-rekan media terkait dengan yang sekarang sedang viral, pelaksanaan pengukuhan Purna Paskibraka Indonesia di Istana Negara, Ibu Kota Negara, di IKN, yang kemarin baru saja dilaksanakan dan isunya sedang menyebar di media sosial, juga sudah banyak teman-teman juga dapatkan di media-media mainstream, juga sudah banyak yang mengangkat tentang hal ini. Oleh karena itu kami dari Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia pada hari ini ingin memberikan satu statement ya kaitannya dengan yang terjadi pada saat pengukuhan di IKN. Oleh karena itu bersama kita sekarang sudah ada Ketua Umum Purna Paskibraka Indonesia Pengurus Pusat, Kak Gusta Ferija. Untuk itu kepada Kak Gusta Ferija, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kakak-kakak media semua. Hari ini saya didampingi oleh Waketum Kak Amele Iponedehole, kemudian Kak Irwan Indra, Wasekjen. Izinkan saya menyampaikan sebuah pernyataan sikap ataupun statement keprihatinan atas terjadinya, kalau kami bilang istilahnya mungkin musibah ya, dari pelaksanaan pengukuhan Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 ini, bahwa program Paskibraka adalah program asli Indonesia, wujud nyata Nusantara, wujud nyata Bhinneka Tunggal Ika, wujud nyata nilai-nilai luhur Pancasila. Paskibraka dibentuk untuk persiapan pengkaderan generasi muda dan pemuda calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. 2 tahun terakhir ini, sejak tahun 2022, program Paskibraka dipercayakan dan menjadi tanggung jawab Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sejalan dengan tujuan mulianya, yakni mencetak calon-calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Ada hal yang memprihatinkan yang baru saja terjadi, yakni pada saat prosesi pengukuhan calon Paskibraka tingkat pusat dan nasional tahun 2024 pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, ada pemandangan yang berbeda dari tahun sebelumnya, di mana pada prosesi pengukuhan kali ini seluruh anggota putri tanda kutip diseragamkan, tidak memakai atau melepaskan hijab atau jilbabnya. Hal ini tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota Paskibraka Putri menjadi sebuah larangan atau hal yang dilarang, atau sesuatu yang mempengaruhi kecantikan dan keanggunan dari adik-adik kita? Para anggota Purna Paskibraka tingkat pusat adalah utusan terbaik, putra-putri bangsa yang berangkat dari 38 provinsi yang berbeda suku, berbeda budaya, dan juga berbeda keyakinan agama, yang kesemuanya itu adalah kebinekaan yang menjadi nilai dan leluhur Pancasila. Menjadi pertanyaan juga, mengapa pada waktu pertama kali mereka tiba di pemusatan latihan masih diperkenakan menggunakan hijab atau jilbab. Juga pada saat-saat latihan, renungan suci, dan bahkan geladi, mereka masih diizinkan menggunakan hijab atau jilbab. Lalu kenapa pada saat pengukuhan dilarang menggunakan hijab, atau dengan bahasa lain diseragamkan untuk tidak menggunakan hijab atau jilbab? Bukankah hal ini menciderai kebinekaan itu sendiri? Lalu di mana letak pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya ketuhanan yang Maha Esa? Tentunya yang bisa menjawab ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sebagai pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka. Kami atas nama seluruh anggota Purna Paskibraka Indonesia dimanapun berada prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami, anggota Paskibraka tingkat pusat atau nasional,
tahun 2024 Putri yakin dan percaya Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Widodo dan Presiden Republik Indonesia ke-8 yang terpilih Bapak Haji Prabowo Subianto sepakat bahwa tidak ada larangan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Semoga Allah SWT yang Maha Esa mengampuni kesalahan dan kehilapan kita semua. Disampaikan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2024. Bertanda Kuasa Farisa, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Dr. Suprapto SHMH. Terima kasih. Baik, terima kasih. Barangkali ada yang mau diperjelas, ditanyakan, silakan. Di bagian ini. Ya, dari mana? Saya dari Kompas. Dari Kompas, silakan. Ya. Ini duduk perkaranya gimana, Mas? Apakah tiba-tiba saja menjadi tayangan itu atau emang baru tahun ini atau emang sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya ada yang seperti ini juga atau gimana? Ya, silakan. Ya, jadi sebelum-sebelumnya tidak ada ya, tidak ada. Jadi tahun 2022 ini kan baru di BPIP. Sebelumnya kan ada di bawah naungan Kemenpora. Jadi dulu saya juga pernah menjadi pembina Paskibraka Nasional waktu masih di bawah naungan Kemenpora tahun 2016 sampai dengan 2021. Kami tidak pernah memaksakan keyakinan adik-adik baik yang pakai jilbab ataupun tidak pakai jilbab. Yang nggak pakai jilbab juga nggak pernah kita paksakan suruh pakai. Yang pakai nggak pernah kita paksakan suruh lepas. Nah itu sampai dengan 2021. Kemudian 2022 pindah ke BPIP. Juga masih belum ada hal yang seperti ini. Baru kemarin kami ya kaget begitu ya 2024 ini pada saat pengukuhan baru kelihatan. Nah mungkin teman-teman media juga pernah melihat ya di YouTube atau mungkin di media, tidak ada satupun paskibraka capaska yang putri mengenakan jilbab. Padahal ada 18 dari utusan provinsi yang sejak awal mereka datang mengenakan jilbab. Ya. Gitu. Makanya teman-teman dari provinsi juga pada protes semua dan hari ini kita menyatakan sikap. Ada ini apa bocoran dari mereka yang 18 itu kenapa tiba-tiba saat pengumuman tidak pakai jilbab, sementara latihan mereka pakai jilbab? Oh, sampai dengan saat ini kita belum bisa mendapatkan informasi itu karena kita kontak juga di BPIP, belum ada yang memberikan statement. Teman-teman pamong atau pembina juga sampai sekarang belum memberikan klarifikasinya, jadi kita masih belum mendapatkan itu. Silakan, yang lain mungkin? Mas, mungkin mau dari mana? Dari Tribun News. Tribun ya. Nah, mungkin mau nanya aja terkait dengan pernyataan sikap ini. Selain pernyataan sikap, langkah ke depan dari PPI sendiri untuk hal ini tuh apa? Yang konkretnya tuh kayak gimana agar perkara ini jelas dan tidak ada simpang siuran gitu, Mas? Ya, tentunya kami pengurus pusat meminta klarifikasi dari BPIP selaku penanggung jawab program kenapa hal ini bisa terjadi. Dan kami harapkan ini adalah yang terakhir kali dan tidak ada lagi hal-hal seperti ini untuk upacara yang akan datang. Ya, termasuk tuntutan kita 17 Agustus nanti pada saat pengibaran, adik-adik yang biasa mengenakan hijab harus mengenakan hijab. Tidak boleh lagi ada larangan. Jika nanti di 17 Agustus tetap sama seperti pengukuhan kemarin, apa ada tindakan mungkin menarik para paskibraka yang wanita untuk tidak ini gimana? Sampai saat ini kami belum dapat konfirmasi mengenai pelaksanaan yang akan datang. Tapi saya yakin bahwa dengan kejadian ini akan membuka mata semua pihak bahwa hal ini jangan dijadikan main-mainan. Jangan dijadikan main-mainan karena ini berkaitan dengan tadi pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ya. Ini mau tanya Fadil dari Kumparan. Apakah langkah atau sikap yang disampaikan oleh PPI ini sudah disampaikan baik itu mungkin secara lisan atau secara tertulis ke BPIP? Ini kejadian kemarin ya. Jadi gejolak di daerah sudah ada duluan. Jadi kami pusat harus bersikap. Jadi persoalan ini berangkat dari daerah karena mereka kan urusan daerah. Tentunya daerah yang melihat kejadian itu bereaksi. Nah, reaksi ini di media sosial.
bukan person to person ataupun secara kelompok, tidak, di media sosial, dan akhirnya viral kemana-mana. Nah, untuk itulah kami bersikap. Pak, Pak Fikri dari MNC Warga, Pak. Ya, MNC silakan. Saya ingin tanya soal MUI kan juga mengecam ya atas larangan penggunaan hijab terhadap anggota Paskibraka. Sejauh ini soal dari PT sendiri sudah berkomunikasi belum sih sama MUI, dan menurut Bapak-Bapak dampaknya apa sih Pak kalau misalkan larangan penggunaan hijab ini diterapkan gitu? Sekali lagi, karena ini kejadiannya kemarin, ya tentunya kami perlu segera mengambil sikap dan pernyataan ini. Nah, terkait dengan ini kan masalah keyakinan kita masing-masing ya. Artinya bahwa kita harus menjaga kebinekaan itu sendiri, menjaga akidah masing-masing peserta itu sendiri agar bisa terlaksana dalam sebagai kesempatan. Kira-kira begitu. Kalau koordinasi, tidak ada koordinasi dengan MUI, belum, bahkan ada KPAI juga tadi menghubungi kita, juga belum ada koordinasi. Cuman saya kira semua sepakat ya bahwa ini satu hal yang tidak dibenarkan, pemaksaan kehendak, pemaksaan keyakinan, bahkan melanggar nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya ini menjadi domainnya BPIP sendiri. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu harusnya betul-betul diterapkan. Dan makanya dari MUI, dari KPAI, dan dari yang lainnya juga bereaksi, bahkan sudah membuat pernyataan-pernyataan. Saya Anissa dari kuatdetik.com. Kalau melihat narasi dari PPI Aceh kan dikatakan kalau memang penggunaan hijab dilarang, mereka akan menarik wakilnya mereka kembali ke Aceh. Menurut PPI pusat sendiri, apakah setuju atau bagaimana? Kami tidak dalam kasus itu sudah disetujui, itu kewenangan daerah ya. Karena sekali saya katakan tadi, mereka berangkat dari daerah sebagai perwakilan daerah. Wujud nyata Nusantara, wujud nyata Indonesia, ini harus kita perhatikan demikian. Pak, mungkin boleh diperjelas lagi Pak, ini soal penggunaan hijab itu secara teknis ya, kita tidak bicara agama dan sebagainya. Secara teknis dalam Paskibraka itu apakah mengganggu atau tidak itu Pak kiranya? Seharusnya tidak mengganggu, malah mempercantik. Putri pakai hijab ya, bercantik kalau menurut saya. Jadi tidak ada alasan? Nggak ada alasan. Bahkan sebelum-sebelumnya ya pembawa baki juga banyak yang pakai hijab. Nah, jadi nggak ada yang mengganggu ya pakai jilbab itu kemudian menghalangi untuk mereka main seperti apa nanti di lapangan. Iya, tambah lagi. Sekedar menambahkan ya Mas Mbak, pada tahun 2002 itu pada saat saya bertugas di Istana Negara, itu memang kami angkatan 2002 itu sebagai pelopor pertama kali memakai hijab dari Provinsi Aceh. Jadi setelah itu tetap diperbolehkan untuk memakai jilbab, itu dari angkatan saya 2002. Itu sebagai pelopor ya Mas ya, dari Provinsi Aceh. Jadi menurut kami sebenarnya nggak ada masalah untuk pemakaian hijab sebagai Paskibraka tingkat pusat 2024. Seperti itu. Sekarang TNI Polri juga sudah boleh pakai, banyak yang pakai. Demikian kakak-kakak sekalian, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa mengawal